Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok H akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil implementasi data mining yang telah kami kerjakan pada tugas 3 ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok H ini, di antaranya ada saya sendiri, Irfan Syaloho, ada Ramadhani Asari, lalu ada Ryan Rakan, dan juga Sebastian Purba. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, eh, eh, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dataset. Dataset adalah sebuah kumpulan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa lalu dan siap dikelola untuk menjadi sebuah informasi baru. Next. Kemudian ada penjelasan mengenai decision tree. Jadi decision tree ini juga menyediakan cara untuk menyajikan dari algoritmanya dengan pernyataan kontrol bersyaratnya. Jadi meningkatkan model prediktif dengan akurasi, kemudahan dan interpretasi dan stabilitas dari decision tree. Baik, selanjutnya ada implementasi data. Ada beberapa implementasi data. Yang pertama itu ada pregnancy, yaitu untuk menggambarkan angka kehamilan. Kemudian ada glucose, yaitu untuk menggambarkan level glukosa yang ada pada darah. Kemudian ada blood pressure, yaitu untuk menggambarkan ukuran tekanan darah. Kemudian ada skin thickness, yaitu untuk menggambarkan ketebalan dari kulit. Selanjutnya ada insulin, yaitu untuk menggambarkan level insulin yang ada pada darah. Kemudian ada BMI, yaitu untuk menggambarkan massa tubuh. Selanjutnya ada diabetes pedigree function, yaitu untuk menggambarkan presentase dari diabetes. Selanjutnya ada age, yaitu untuk menggambarkan umur. Dan yang terakhir yaitu outcome, untuk menggambarkan hasil akhir. Apabila 1, maka yes. Apabila 0, maka no. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh saudara saya, Irfan. Baik, di sini kami mengimplementasikan data mining ini pada Rapid Miner. Pada proses Rapid Miner ini kami menggunakan read CSP, menggunakan replace missing value, detect outlier, lalu filter, set row, select attribute, lalu decision tree, apply model, dan performance. Nah, dari proses ini kami mendapatkan hasil dengan hasil result sebagai berikut. Oke, jadi di sini untuk menentukan diabetesnya kami menggunakan glukos sebagai induknya, di mana apabila glukosa lebih besar dari 166,500 maka akan dicek, boleh digeser sedikit lagi, akan dicek si blood pressure-nya, di mana kita ambil sampelnya blood pressure. Apabila blood pressure ini lebih besar dari 93, maka akan dicek si pregnancy-nya. Nah, di sini apabila si pregnancy-nya lebih besar dari 1, maka si ini termasuk ke bagian sakit atau terkena diabetes. Nah, apabila lebih kurang dari 7,500, maka akan dicek glukosanya lagi, apakah si ini itu akan dicek lagi apakah lebih besar, dan dicek kembali apakah si glukosanya lebih besar dari, di sini lebih besar dari 186, maka si glukosa ini lebih dari 1, yang mengartikan si pasien ini mengidap diabetes. Dan apabila kurang dari 186, maka si pasien ini terindikasi tidak memiliki penyakit diabetes. Nah, apabila si blood pressure ini kurang dari 93, maka akan dicek skin thickness-nya.
Lalu di skin thickness ini juga akan dicek kembali apakah apabila skin thickness-nya lebih besar dari 32.500, maka si skin thickness ini terindikasi memiliki penyakit diabetes. Apabila kurang dari 32.500, maka akan dicek kembali skin thickness-nya. Apabila lebih besar dari 31.500, maka si skin thickness ini atau si pasiennya akan terindikasi penyakit diabetes. Nah, apabila lebih kurang dari 31.500, maka akan dicek diabetes feeder function-nya apakah dapat dicek apabila lebih besar dari 0,569, maka hasilnya 1, yang berartikan si pasien tersebut terindikasi sakit diabetes. Apabila kurang dari 0,569, maka glukosnya akan dicek kembali berdasarkan skin thickness-nya seperti berikut. Nah, apabila si skin thickness-nya ini lebih besar dari 25,500, maka terindikasi si pasien mengidap penyakit diabetes. Apabila kurang dari 25.500, maka akan dicek si X-nya, umurnya apabila lebih besar dari 27.500, maka si pasien ini berdasarkan X-nya terindikasi memiliki diabetes. Apabila kurang dari 27.500, si X ini terindikasi tidak memiliki penyakit diabetes. Nah, mungkin demikian dari pemaparan hasil dari si result implementasi data mining berdasarkan decision tree. Nah, kita bisa lihat untuk lebih mempermudah, kita dapat description juga. Description. Di bawahnya performance. Description. Nah, di sini kita bisa mempermudah mengenai hasil si performance vector-nya untuk mengetahui hasil dari implementasi data mining mengenai pasien penyakit diabetes. Lalu kita bisa cek di performance-nya. Boleh kembali lagi ke performance. Nah, kita mendapatkan precision, di mana hasil precision ini didapatkan dari nilai si true 1 dibagi dari jumlah nilai true 1 dan true 0, sehingga mendapatkan kelas precision sebesar 93,22%. Nah, begitu juga yang predict 0 ini atau yang false didapatkan hasil 76,09% ini hasil dari nilai true 1 dibagi jumlah dari true 1 ditambah true 0. Nah, untuk kelas recall didapatkan dari hasil nilai dari true 1, nilai dari prediction 1 dibagi jumlah dari prediction 1 ditambah prediction 0, sehingga mendapatkan hasil kelas recall-nya 41,83%. Nah, untuk yang true 0 mendapatkan hasil kelas recall-nya ada 98,38%. Nah, mungkin demikian presentasi kami dan penjelasan kami dari pengerjaan kami atas implementasi data mining pada RapidMiner. Untuk penjelasannya mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.